Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang karya kami, yaitu asuhan keperawatan post-orif fraktur tibia distal kanan. Saya sendiri Umatifa sebagai moderator, dan ini ada teman-teman saya. Saya Nuraida. Saya Ahmad Milana. Saya Bernadetta. Dan sekarang kami ingin mempresentasikan karya kami, yaitu selama 15 menit, 5 menitnya tanya jawab yang akan dipresentasikan oleh Ahmad Rilana. Waktu dan tempat dipersilakan. Kita di sini membahas ada kasusnya, itu ada seorang laki-laki berusia 35 tahun masuk ruang rawat ortopedi hari kedua pasca operasi orif pada fraktur tibia kanan distal akibat kecelakaan lalu lintas. Pasien sebelumnya mengalami nyeri hebat dan tidak mampu menumpuk. Dilakukan orif dengan pemasangan plate and screw. Hari kedua pasca operasi, pasien mengeluh nyeri di lokasi operasi terutama saat digerakkan. Nyeri dinilai dengan faz 6/10. Tidak ada keluhan sesak napas atau nyeri dada. Pemeriksaan fisik, pasien sadar kompos mentis, tekanan darahnya 120/80 mmHg, nadinya 90 kali per menit, suhunya 37,8 Celcius. Luka operasi tertutup perban kering, tidak ada tanda perdarahan aktif, ekstremitas distal tampak hangat, CRT kurang dari 2 detik, pulsari arteri dorsalis pedis teraba baik. Tidak ada tanda-tanda sindrom kompartemen. Laboratoriumnya hemoglobinnya 12,8 per del, leukositnya 11.000 ringan, trombositnya 280.000, kimia darahnya ureumnya 33 mg per del, kreatin 0,9, elektrolitnya dalam batas normal. Data penunjangnya sih ada foto X-ray post OP menunjukkan reposisi fragmen tulang yang baik dengan implan terpasang stabil, tidak ada pergeseran. Pasien didiagnosis post OP orif tibia kanan hari kedua dengan kondisi stabil. Pasien mendapat analgesik, antibiotik, profilaksis, fisioterapi pasif serta edukasi mobilisasi dini menggunakan tongkat. Di sini kita ada diagnosa perawatannya. Yang pertama ada nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisik operasi orif. Yang kedua ada gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan nyeri dan keterbatasan pergerakan. Yang ketiga ada risiko infeksi berhubungan dengan tindakan invasif orif. Di sini ada analisa data subjektif dan objektif. Data subjektifnya pasien masih mengeluh nyeri 6/10 terutama saat digerakkan. Mobilitas terbatas, mulai latihan fisioterapi pasif. Keluhan dalam beraktivitas, susah gerak karena nyeri, kadang terbangun karena nyeri saat tidur malam, dan terdapat luka insisi operasi di tungkai kanan. Leukositnya 11.000, itu berpotensi risiko infeksi. Tujuan dan kriteria hasilnya: setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3x24 jam, tingkat nyeri pasien akan menurun dengan kriteria hasil. Tingkat nyeri FAS menurun dari 8 menjadi 3, nyeri ringan dan terkontrol. Keluhan nyeri menurun, frekuensi nadi membaik dalam batas normal. Tujuan dan hasilnya juga: setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3x24 jam, mobilitas fisik pasien akan meningkat dengan kriteria hasil. Pergerakan ekstremitas meningkat, range of motion aktif atau pasif. Gerakan terbatas menurun, nyeri saat bergerak menurun, kekuatan otot meningkat khususnya otot yang tidak sakit. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3x24 jam, tingkat infeksi pasien akan menurun. Jika tidak terjadi dengan kriteria hasil, tidak terdapat tanda-tanda infeksi, pus, kalor, dolor, tumor, dan rubor. Suhu tubuh membaik dalam batas normal 36,5 derajat Celcius sampai 37,5 derajat Celcius.
leukosit membaik dalam batas normal 5.000 sampai 10.000. Kita akan dilanjutkan oleh Ainul Aida. Selanjutnya implementasi, yaitu memberikan analgesi sesuai dengan dokter atau paracetamol NSAID. Terus mengajarkan teknik relaksasi napas dalam saat nyeri muncul. Lalu menjaga posisi luka dengan elevasi dan immobilisasi. Lalu ada membantu pasien duduk di tepi tempat tidur dengan bantuan perawat. Mengobservasi luka operasi, balutan tetap kering, tidak ada pas. Terus memberikan edukasi penggunaan tongkat saat mobilisasi. Mendampingi pasien melakukan latihan pernapasan dalam dan latihan POM ringan. Evaluasinya yang S, pasien mengatakan nyeri berkurang setelah minum obat. Skala nyeri turun dari 6/10 menjadi 4/10. Pasien merasa lebih nyaman. Yang O-nya tanda vital stabil, wajah pasien tampak rileks, luka operasi tampak kering, mobilisasi mulai bisa dilakukan dengan pas bantuan. Yang A-nya nyeri akut teratasi sebagian atau target belum tercapai. Mobilitas meningkat, risiko infeksi belum muncul. Yang T-nya lanjutan manajemen nyeri, dukung mobilisasi bertahap, observasi ketat dan tanda infeksi, lalu kolaborasi dengan dokter dan fisioterapis. Sekian presentasi dari kami. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab yang dengan waktu 5 menit. Dipersilakan untuk kelompok lain. Ada yang ditanyakan? Boleh, Evita. Perkenalkan, nama saya Evita dari pelaksanaan kelompok 1. Izin bertanya, mengapa penilaian nyeri menggunakan FAS dianggap penting dalam kasus post-ORIF? Dan apakah ada metode lain yang lebih objektif untuk menilai respon nyeri pasien? Baik, terima kasih. Sebentar ya. Ada yang ditanyakan lagi? Siapa sih? Ada yang ditanyakan lagi? Saya ingin bertanya. Ada suaranya. Boleh. Saya perwakilan dari kelompok 4, izin bertanya. Jika pasien mengeluh nyeri meningkat saat latihan fisioterapi pasif, bagaimana perawat menentukan batas aman? Ada yang ingin ditanyakan kembali? Satu lagi. Saya izin bertanya. Iya, boleh. Perkenalkan, saya Putri Adelia, perwakilan dari kelompok 3, izin bertanya. Ikuti suara. Berdasarkan data laboratorium, leukositnya itu 11.000. Bagaimana cara perawat membedakan antara respons inflamasi normal pasca operasi dan tanda awal dari infeksi? Mobilitas ke infeksinya. Cara membedakannya bagaimana? Baik. Izinkan kami untuk berdiskusi sebentar ya. Baik. Izin menjawab dari Evita. Mengapa penilaian nyeri menggunakan FAS dianggap penting dalam kasus post-ORIF ini, dan apakah ada metode lain yang lebih objektif untuk menilai respon nyeri pasien? Menurut saya atau menurut kelompok kami, itu penilaian nyeri dengan FAS itu sangat penting karena membantu kita tahu seberapa parah nyeri yang dirasakan pasien secara langsung. Terus dari sudut pandang pasiennya juga. Terus di kasus ini kan ada pasien post-ORIF masih nyerinya 6/10 tadi. Nah, jadi dari situ perawat bisa menentukan kapan kasih analgesiknya atau kapan latihan mobilitas
visualisasinya. Bisa dimulai. Kalau mau lebih objektifnya itu, kita juga bisa lihat dari tanda-tanda fisik, kayak dari nadi, terus tekanan darah pasien, terus ekspresi wajahnya, terus melihat ekspresi wajahnya itu kayak rileks atau tegang saat kita pas pengkajian ke pasiennya. Terima kasih. Baik. Apakah ada yang disangka? Baik. Saya izin menjawab pertanyaan dari Putri. Tadi pertanyaannya itu mengenai laboratorium untuk leukosit yang 11.000. Bagaimana cara perawat membedakan antara respon inflamasi normal pasca operasi dan tanda awal infeksi? Jadi kalau menurut dari data itu, kita lihat nih dari kasusnya, leukosit 11.000 itu masih bisa dianggap normal untuk pasca operasi karena tubuh sedang bereaksi terhadap luka operasi. Tapi yang penting kita lihat tanda klinisnya. Di sini luka operasi masih kering, tidak ada pus, rubor atau bengkak. Suhu juga cuma 37,8 derajat Celcius kan. Jadi belum mengarah ke infeksi. Kalau nanti leukosit makin tinggi atau luka mulai keluar cairan pululen, baru kita curiga kalau itu infeksi seperti itu. Jadi ada tandanya gitu, Bu. Baik. Terima kasih. Jawab. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu. Mungkin dijawab sama Ahmad Trilana. Iya. Tadi jika pasien mengeluh nyeri meningkat saat latihan fisioterapi pasif, gimana perawat menentukan batas aman mobilisasinya ya? Oke, jika kalau pasien merasa nyerinya bertambah saat latihan, perawat itu kayak harus berhenti dulu dan nilai ulang tingkat nyerinya. Bisa tunggu sampai obat analgesik bekerja dulu baru latihan dilanjutkan. Kita juga harus pastikan posisi tungkai tetap benar dan tidak terlalu menekan area operasi. Intinya itu kayak mobilisasi dilakukan bertahap sesuai toleransi pasien. Dinego-nego dulu dan kalau perlu dikonsultasikan dengan fisioterapis supaya lebih aman. Apakah sudah terjawab? Oke. Baik, jika apakah ada yang disangka lagi dari kelompok lain? Tidak. Baik, jika tidak ada yang disangka atau tidak ada lagi pertanyaan, cukup sekian dari kelompok 2 presentasi pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi